Om Swastiastu. Umat Sedharma, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk mewacanakan tentang pemuda Hindu. Jadi membicarakan masalah pemuda, kita patut berbangga bahwa Indonesia, menurut sebuah riset yang menyatakan bahwa 2 dasawarsa ke depan Indonesia akan dapat dikatakan dibanjiri oleh penduduk usia produktif atau dalam range atau rentang usia antara 18 sampai 40 atau 45 tahun. Itu juga kita bisa menyebut bahwa Indonesia juga akan memiliki persentase pemuda yang tinggi. Maka ini menjadi semacam semangat baru bahwa ke depan dapat dikatakan pemuda akan memiliki atau mampu bertanggung jawab atas negara ini. Tidak salah bahwa selama ini pemuda selalu disimbolkan dengan generasi progresif, bahwa pemuda merupakan pelopor dari ilmu pengetahuan, penguasa bahkan di bidang ilmu pengetahuan, energi atau vitalitas yang tinggi, inovasi, kemudian kemauan dalam berkompetisi atau bersifat kompetitif. Maka gambaran atau simbolisasi tentang pemuda ini selalu terngiang dalam sebuah proyeksi tentang waktu ke depan, bahwa pemuda adalah harapan kita ke depan, perubahan ke depan lebih modern, lebih canggih, teknokratis dan lain sebagainya. Jadi itu adalah semacam kulturnya pemuda. Namun belajar dari berbagai kisah di Itihasa maupun umpamanya saja salah satunya kisah Raja Erlangga umpamanya. Pada usia muda, para pangeran-pangeran calon raja ini sudah dimasukkan ke dalam asrama, dan di sana mereka tidak hanya belajar tentang ilmu peperangan, beberapa jenis senjata, ekonomi, politik, tetapi juga belajar tentang kultur, belajar tentang budaya. Maka dari itu saya dapat menyebut bahwa paling tidak pemuda itu memiliki 3 dimensi dalam hal ruang atau waktu. 3 dimensi waktu. Pertama, bahwa pemuda itu terkait dengan masa lalu, pemuda itu juga terkait dengan masa kini, dan tentu saja pemuda terkait dengan kehidupan yang akan datang. Pada masa lalu umpamanya, sebagaimana Gideon menyatakan bahwa tradisi, salah satu atau salah 2 dari unsur tradisi adalah memori kolektif dan penjaga. Jadi tradisi memiliki unsur memori kolektif dan penjaga. Memori kolektif adalah tentang apa yang telah kita laksanakan dalam beberapa kurun waktu, kita yakini sebagai sebuah milik bersama dan kita turunkan dari generasi ke generasi. Penjaga adalah orang-orang yang ikut serta atau turut serta dalam menjaga memori kolektif tadi. Maka pemuda dalam hal ini adalah salah satu juga gambaran tentang dimensi masa lalu. Kita katakanlah contoh yang paling kecil umpamanya. Kita hidup dalam sebuah keluarga dengan sistem sosio-religius, artinya sistem sosial yang tidak hanya bersifat ragawi, yang tidak hanya bersifat indrawi atau generatif semata, tapi juga bersifat sosio-religius, bahwa
kendati pun pengaruh luar datang, tapi ada hal-hal yang kita sisihkan di sana. Kita atau saya mungkin tidak hanya milik dari orang tua saya, ibu saya, tapi juga saya memiliki paman dari ibu maupun dari ayah. Itu tidak hanya bersifat ragawi, tapi diikat oleh sistem religius. Maka simbol sistem sosio-religius itu adalah ada pada sanggah panti atau mungkin sanggah ibu. Antara keluarga besar saya, dari ayah, keluarga besar dari ibu, itu tidak serta-merta dipisah karena ibu sudah mengikuti ayah saya, tapi justru itu diikat oleh sistem religius. Bahkan tidak hanya sedarah dalam satu desa, bahkan juga ada Puro Trikayangan yang dapat dikatakan dalam kacamata Durkheim itu juga mengikat secara sosial masyarakat yang ada dalam satu desa itu. Jadi konstruksi berpikir tentang memori kolektif, tentang bagaimana hubungan sosial kita juga merupakan membentuk konstruksi berpikir kita, bahwa individualistik atau sikap-sikap dari pandangan luar, katakanlah seperti di beberapa negara Eropa yang terbiasa memanggil paman dengan menyebut nama, katakanlah seperti Uncle John, Paman John, atau Uncle Sam, Paman Sam, jadi memanggil paman dengan nama. Sedangkan kita memanggil paman atau saudara dari ibu atau saudara dari ayah itu tetap memanggilnya sama dengan memanggil ayah dan ibu. Cuma tambahannya adalah kita memanggil bagian dari numerik atau entah dia anak pertama, kedua dan lain sebagainya, atau Pak Yan, Pak Made dan lain sebagainya. Jadi tetap pada koridor bahwa kita tidak hanya dimiliki oleh orang tua, tapi juga ada paman kita yang mungkin berhak menasehati, menuturkan hal yang baik, memberikan kita reward dan punishment dan lain sebagainya, dan itu diikat secara religius. Itu juga membentuk sekali lagi sebuah konstruksi berpikir kita. Jadi tradisi itu, tradisi tentang kehidupan sosio-religius itu membentuk bagaimana cara kita berpikir, bagaimana seorang yang dikatakan sebagai pemuda ini menghadapi lingkungan sosial, ekologi yang lebih besar dibanding lingkungan keluarga besarnya. Jadi itu menjadi semacam acuan, pedoman bekal. Itu tentang masa lalu.